Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota Deva Muzaki, Rifki Surya Pratama, dan Yolanda Kalista akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi struktur data, yaitu Q. Adapun materinya yaitu sebagai berikut. Materi pertama yaitu pengenalan Q. Definisi dan konsep dasar Q. Q adalah struktur data yang mengikuti prinsip first in first out atau FIFO, yang berarti elemen pertama yang masuk ke dalam antrian akan menjadi elemen pertama yang keluar dari antrian. Dengan kata lain, Q dapat diibaratkan sebagai antrian di mana elemen-elemen baru ditambahkan di satu ujung antrian atau rear, dan elemen-elemen yang sudah ada dikeluarkan di ujung lainnya atau front. Kemudian karakteristik Q. Karakteristik utama dari Q adalah prinsip FIFO atau first in first out. Maksud dari FIFO yaitu elemen pertama yang dimasukkan ke dalam Q akan menjadi elemen pertama yang diambil atau dihapus dari Q. Dengan cara elemen-elemen baru ditambahkan di ujung belakang Q dan elemen-elemen yang sudah ada dikeluarkan dari ujung depan Q. Dengan prinsip FIFO ini, Q dapat membantu mengatur urutan data dan mempertahankan prioritas saat memproses elemen-elemen yang ada di dalamnya. Kemudian kita masuk ke dalam contoh penggunaan Q dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penggunaan Q dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan di berbagai situasi. Misalnya, saat kita mengantri di sebuah toko, bank, atau tempat lainnya pelanggan, orang yang pertama kali mengantri akan dilayani terlebih dahulu, dan orang yang datang kemudian akan menunggu giliran mereka sesuai dengan urutan kedatangan. Selain itu, Q juga digunakan dalam sistem pemrosesan data, seperti antrian pesan di aplikasi komunikasi atau penjadwalan tugas pada sistem operasi. Selanjutnya, materinya yaitu representasi Q. Pertama, ada implementasi Q menggunakan array. Implementasi Q menggunakan array melibatkan penggunaan array sebagai wadah untuk menyimpan elemen-elemen dalam antrian. Dalam implementasi ini, kita menggunakan dua petunjuk, yaitu penunjuk front dan penunjuk rear, yang menunjukkan posisi elemen pertama dan terakhir dalam Q. Ketika elemen baru ditambahkan, penunjuk rear akan maju ke posisi berikutnya, dan saat elemen dihapus, penunjuk front akan maju ke posisi berikutnya. Array memiliki keuntungan akses elemen yang cepat berdasarkan indeksnya, tetapi memiliki keterbatasan ukuran tetap yang tidak fleksibel. Kemudian, representasi Q yang kedua yaitu implementasi Q menggunakan linked list. Implementasi Q menggunakan linked list melibatkan penggunaan simpul-simpul yang saling terhubung untuk menyimpan elemen-elemen dalam antrian. Setiap simpul memiliki dua bagian, yaitu data atau elemen dalam Q dan pointer yang menunjuk ke simpul berikutnya. Dalam implementasi ini, kita menggunakan dua penunjuk, yaitu penunjuk front dan penunjuk rear, yang menunjukkan simpul pertama dan terakhir dalam Q. Ketika elemen baru ditambahkan, simpul baru akan ditautkan ke simpul terakhir, dan penunjuk rear akan diperbarui. Ketika elemen dihapus, simpul pertama akan dilepaskan, dan penunjuk front akan diperbarui. Linked list memungkinkan penambahan dan penghapusan elemen dengan fleksibilitas, tetapi memiliki overhead memori untuk menyimpan pointer tambahan. Materi yang kedua yaitu perbandingan antara implementasi menggunakan array dan linked list. Apa sih perbandingannya? Yang pertama, implementasi array. Implementasi menggunakan array memiliki akses elemen yang cepat berdasarkan indeksnya dan tidak memerlukan alokasi memori dinamis, tetapi memiliki batasan ukuran tetap yang tidak fleksibel. Sedangkan implementasi linked list menggunakan ukuran antrian yang fleksibel, namun memiliki overhead memori untuk menyimpan pointer tambahan dan mengakses elemen membutuhkan literasi melalui simpul-simpul. Dengan demikian, pilihan antara array dan linked list untuk implementasi Q bergantung pada kebutuhan aplikasi dan trade-off antara kecepatan akses dan fleksibilitas ukuran. Materi selanjutnya yaitu operasi dasar pada Q. Operasi dasar pada Q ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada NQ atau menambahkan elemen ke dalam Q. Operasi NQ digunakan untuk menambahkan elemen baru ke dalam Q. Elemen baru ini akan ditempatkan di posisi belakang Q atau rear. Saat melakukan NQ,
penunjuk rear akan maju ke posisi berikutnya untuk menunjuk elemen baru tersebut. Yang kedua ada dequeue atau menghapus elemen dari queue. Operasi dequeue digunakan untuk menghapus elemen pertama dari queue. Elemen yang dihapus ini merupakan elemen yang berada di posisi depan queue atau front. Saat melakukan dequeue, penunjuk front akan maju ke posisi berikutnya untuk menunjuk elemen setelahnya, dan elemen yang dihapus tidak lagi termasuk dalam queue. Ketiga yaitu front, atau mendapatkan elemen pertama dalam queue. Operasi front digunakan untuk mendapatkan elemen pertama dalam queue tanpa menghapusnya. Dengan menggunakan operasi ini, kita dapat melihat elemen yang akan dikeluarkan selanjutnya dari queue. Biasanya operasi ini hanya digunakan untuk melihat elemen pertama tanpa mengubah struktur queue. Keempat ada rear, atau mendapatkan elemen terakhir dalam queue. Operasi rear digunakan untuk mendapatkan elemen terakhir dalam queue tanpa menghapusnya. Dengan menggunakan operasi ini, kita dapat melihat elemen terakhir yang telah ditambahkan ke dalam queue. Biasanya, operasi ini hanya digunakan untuk melihat elemen terakhir tanpa mengubah struktur queue. Kelima ada is empty, atau memeriksa apakah queue kosong. Operasi is empty digunakan untuk memeriksa apakah queue kosong atau tidak. Jika queue tidak memiliki elemen, berarti queue kosong, dan operasi ini akan mengembalikan nilai benar atau true. Jika queue memiliki elemen, berarti queue tidak kosong, dan operasi ini akan mengembalikan nilai salah atau false. Dan yang terakhir atau keenam ada set, atau mendapatkan jumlah elemen dalam queue. Operasi set digunakan untuk mendapatkan jumlah elemen yang ada dalam queue. Dengan menggunakan operasi ini, kita dapat mengetahui berapa banyak elemen yang saat ini ada dalam queue tanpa mengubah struktur atau menghapus elemen. Jenis-jenis yang ada pada queue adalah sebagai berikut. Pertama, queue linear atau implementasi queue dengan batasan linear. Queue linear adalah jenis queue yang menggunakan struktur data linear seperti array atau linked list. Pada queue linear, elemen-elemen ditambahkan di ujung belakang atau rear dan dihapus dari ujung depan atau front. Namun, queue linear memiliki batas ukuran tetap yang dapat mengakibatkan situasi ketika queue penuh dan tidak dapat menampung elemen baru, meskipun masih ada ruang kosong pada struktur data yang digunakan. Contohnya ada di samping ini. Jenis queue yang kedua adalah queue sirkular atau implementasi queue dengan memanfaatkan siklus. Queue sirkular adalah jenis queue yang menggunakan struktur data linear seperti array dengan memanfaatkan siklus. Pada queue sirkular, elemen-elemen tetap ditambahkan di ujung belakang atau rear dan dihapus dari ujung depan atau front. Namun, jika queue mencapai batas maksimum, elemen-elemen baru akan ditempatkan di awal antrian. Dengan memanfaatkan siklus, queue sirkular dapat memanfaatkan kembali ruang yang tersedia dan menghindari pemborosan memori. Contohnya yaitu ada di bawah ini. Kemudian jenis queue yang ketiga atau yang terakhir adalah priority queue atau implementasi queue dengan prioritas pada setiap elemen. Priority queue adalah jenis queue di mana setiap elemen memiliki prioritas tertentu. Elemen-elemen dalam priority queue diurutkan berdasarkan prioritas mereka, sehingga elemen-elemen dengan prioritas yang lebih tinggi akan diberikan akses lebih awal daripada elemen dengan prioritas yang lebih rendah. Prioritas dapat ditentukan menggunakan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan membandingkan nilai elemen. Implementasi priority queue dapat menggunakan struktur data seperti heap untuk memastikan elemen-elemen tetap terurus secara tepat. Dengan demikian, jenis-jenis queue ini memungkinkan kita untuk memilih implementasi yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pertama, queue linear cocok digunakan ketika ukuran queue tetap dan memori tidak menjadi kendala. Kedua, queue sirkular bermanfaat ketika kita ingin memanfaatkan kembali ruang yang tersedia pada struktur data. Kemudian yang ketiga, priority queue berguna ketika elemen-elemen dalam queue memiliki prioritas yang berbeda dan ketika kita ingin mengakses elemen dengan prioritas tertinggi terlebih dahulu. Contohnya ada di bawah ini. Fungsi queue. Queue memiliki peran yang penting dalam berbagai aplikasi dan algoritma. Salah satu fungsi utamanya adalah mengatur dan mengelola antrian tugas atau operasi secara efisien. Dalam sistem komputasi, queue digunakan untuk menangani tugas-tugas seperti penjadwalan proses, antrian pesan, dan manajemen sumber daya.
Baiklah, berikut ini adalah contoh program dari struktur data Q. Dapat dibaca sendiri. Kesimpulan dari struktur data Q yaitu Q memungkinkan penyimpanan dan pengambilan elemen data dengan prinsip FIFO, first in first out, yang sangat berguna untuk manajemen antrian, pengolahan tugas, dan manajemen sumber daya. Q juga penting dalam implementasi algoritma dan solusi masalah nyata, serta tersedia dalam berbagai bahasa pemrograman untuk digunakan secara mudah dan efisien. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.